Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pasar monopolistik. Saya selaku moderator dan pemateri dan rekan saya. Saya Meisha Putiradia. Saya Putra Dewi. Langsung saja kepada pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Zahra. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Struktur pasar monopolistik termasuk jenis persaingan yang tidak sempurna, dicirikan oleh banyak pedagang yang menjual barang sejenis namun banyak perbedaan, yang menjual misalnya baju, cemilan, atau sabun mandi. Karena keunikan barang yang ditawarkan, produsen lumayan punya kendali atas harga, tapi persaingan tetap menjadi satu, nama dagang dan ikhlas. Kemudahan untuk memulai atau menghentikan usaha di sektor ini cukup besar, tetapi persaingan ketat membatasi laba maksimal hanya dalam jangka waktu. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar monopolistik, jumlah penjual banyak. Masing-masing perusahaan tidak perlu memperhatikan secara khusus reaksi pesaing ketika menentukan harga, jumlah produk, dan strategi pemasarannya. Yang kedua, tiap penjual atau perusahaan tidak bergantung atau independen dan bertindak sendiri-sendiri, tidak seperti pasar oligopoli. Artinya, masing-masing perusahaan bebas mengambil keputusan sendiri. Jika suatu perusahaan mau menaikkan atau menurunkan harga, perusahaan lain tidak wajib merespon karena dampaknya kecil. Di pasar monopolistik, perusahaan bertindak sendiri-sendiri dan tidak saling bergantung karena banyaknya pesaing dan produk yang terdiferensiasi. Yang ketiga, produk yang dijual memiliki corak yang beragam sehingga produk dapat dibedakan dari segi ukuran, kemasan, layanan, dan keistimewaannya. Produk yang dijual sejenis tetapi tidak identik, artinya produk tersebut memiliki fungsi yang sama namun dibuat berbeda agar konsumen bisa membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Perbedaannya bisa dilihat dari ukuran, kecil, sedang, atau besarnya. Terus dari kemasan, desain, warna, bahan, layanan ramah, dan bergaransi. Lalu keistimewaannya dari rasa, aroma, kualitas, dan merek. Yang keempat, masing-masing produsen atau penjual dapat menentukan harga produk mereka. Konsumen tidak hanya melihat harga, tetapi juga merek, kualitas, dan layanan. Produsen bisa menetapkan harga sedikit lebih tinggi jika kualitasnya lebih baik. Namun, kebebasan ini tidak mutlak karena jika harga terlalu tinggi, konsumen bisa beralih ke produk lain dan masih banyak pesaing. Yang kelima, hambatan untuk masuk ke industri atau pasar relatif rendah. Perusahaan baru relatif mudah masuk ke pasar karena tidak ada penghalang besar yang menyulitkan mereka untuk memulai usaha. Teknologi mudah diperoleh, tidak ada aturan izin khusus yang ketat. Akibatnya, jika perusahaan lama memperoleh keuntungan besar, perusahaan baru akan tertarik masuk ke pasar. Masuknya perusahaan baru akan meningkatkan persaingan dan mengurangi keuntungan perusahaan lama. Yang keenam, persaingan cenderung dari persaingan harga, sehingga perlu promosi penjualannya aktif seperti melalui iklan dan diskon. Perusahaan tidak hanya bersaing menurunkan harga, tetapi lebih banyak bersaing melalui non-harga, yaitu dengan promosi dan pembeda produk. Karena produk tidak sama persis, perusahaan berusaha menarik konsumen dengan iklan, diskon, kemasan menarik, pelayanan yang baik, dan citra merek. Menurunkan harga terus-menerus bisa merugikan, sehingga perusahaan memilih strategi promosi untuk meningkatkan penjualan. Industri monopolistik itu seperti industri kosmetik seperti Wadah, Skintipi, Maybelline, dan lain sebagainya. Mereka merupakan produk kecantikan, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan seperti tingkat ketahanan produknya, harganya, kemasannya, formulanya, ataupun shape-nya. Namun fungsi dasarnya itu tetap sama untuk mempercantik diri. Atau juga misalnya kalau cowok-cowok itu kan rokok gitu kan. Nah, rokok itu kan banyak banget merek-mereknya, tapi yang membedakannya itu hanya harganya, rasanya, ataupun tembakau yang dipakainya.
fungsi dasarnya itu tetap sama, tetap hanya untuk dihisap saja gitu. Nah, tapi perbedaan ini membuat konsumen itu jadi memiliki preferensi tersendiri dalam memilih produk, meskipun fungsi dasarnya tetap sama. Di pasar monopolistik yang pertama itu ada banyaknya pilihan produk. Konsumen memiliki banyak pilihan merek dengan variasi rasa, kemasan, merek, desain, dan lain-lain. Yang kedua, inovasi produk terus berkembang. Produsen perusahaan bersaing menciptakan inovasi baru. Yang ketiga, persaingan relatif sehat. Tidak ada satu perusahaan yang menguasai pasar sepenuhnya. Yang keempat yaitu mudah masuk pasar. Peluang bagi usaha baru untuk bersaing cukup terbuka. Yang kelima yaitu produk bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Diferensiasi produk membuat produk lebih variatif sesuai kebutuhan konsumen. Jelaskan keburukan di pasar monopolistik. Yang pertama itu ada harga cenderung lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena dipengaruhi oleh diferensiasi produk dan gaya promosi yang tinggi. Yang kedua, iklan. Setiap produsen atau perusahaan pasti ingin produk yang dijualnya ingin dikenal oleh banyak orang, dan itu juga bisa mempengaruhi ke harga yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu perbedaan produk tidak terlalu signifikan. Setiap produk sebenarnya sama, mirip, tetapi berbeda. Contohnya sabun mandi, fungsinya untuk membersihkan badan, tetapi mereknya yang berbeda seperti Lupo, Lifebuoy, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada efisiensi produksi yang kurang optimal, juga dipengaruhi oleh kurangnya persaingan, diferensiasi produk, dan gaya promosi yang tinggi. Yang kelima yaitu konsumen bisa bingung memilih. Di pasar monopolistik banyak produk yang mirip, bermacam-macam, bervariasi, hingga konsumen juga bingung membeli barang yang mereka inginkan. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.